Tuhan kami. Dia berkata dia akan menghancurkan gunung besar, gunung kecil, gunung besar dan kecil menjadi konyol. Gunung besar adalah negara besar. Gunung kecil adalah negara kecil. Sangat aneh. Saudara-saudaraku, jika saudara-saudara tidak mengenal saudara Sibo sebelumnya, mungkin gunung besar dan kecil itu, kami pikir itu, seperti sebuah gunung tinggi, kami pikir begitu. Sebenarnya itu negara besar dan kecil. Jadi mengapa Tuhan ingin menghancurkan gunung besar dan kecil? Mari kita baca. Ini ingin membuat orang kembali dari kegelapan ke cahaya. Karena berbagai macam negara, bangsa-bangsa dan suku-suku di bumi muncul. Penguasa bangsa dan suku membelenggu rakyat. Membuat rakyat tidak mengenal Tuhan yang esa. Mari kita baca. Tuhan akan berperang melawan pahlawan. Dan membangkitkan semangat para prajurit. Ia akan berseru. Berteriak keras-keras. Menunjukkan kekuatannya kepada musuh. Aku sudah lama diam dan memendam. Tertutup mulut. Tapi sekarang aku akan berseru seperti orang yang akan melahirkan. Aku akan menghela nafas cepat. Di sini Tuhan ingin berseru. Tuhan jarang berbicara. Juga jarang menunjukkan kuasanya. Setelah peristiwa ini, setelah Mesir, Tuhan jarang berperan di antara bangsa-bangsa. Memisahkan Laut Merah, air sungai Yordan mengering. Turun manik-manik dari langit. Berbagai dewa, atau berbagai dewa di Mesir. Sejak membawa orang keluar dari Mesir. Membawa Israel ke tanah Kanaan. Tuhan pada dasarnya jarang terdengar menunjukkan kuasa besarnya. Tentu saat Kristus menjadi manusia, Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sudah sekitar 2000 tahun. Kuasa besar Tuhan tersebut. Bangsa-bangsa seperti tidak mengerti. Mengira Tuhan tidak berkuasa. Tetapi Tuhan sekarang berbeda. Di sini dikatakan, aku akan menjadikan gunung besar dan kecil menjadi padang gurun. Gunung besar dan kecil adalah bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa. Negara besar dan kecil menjadi kosong. Membuat semua tumbuhan layu. Tumbuhan di sini sepertinya mengacu pada manusia. Di bumi aku akan membuat sungai menjadi kering. Membuat air menjadi kering. Aku akan menuntun orang buta di jalan yang asing. Membawa mereka melewati jalan yang tidak mereka kenal. Orang buta di sini bukan buta mata, yaitu mereka yang pernah menyembah berhala tidak mengenal Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah berhala adalah orang buta. Mereka yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah buta. Ini berarti mereka yang awalnya tidak mengenal Tuhan yang menyembah berhala. Orang buta itu, Tuhan memberikan mereka kehidupan. Memberi mereka jantung yang berdetak. Setiap napas mereka berasal dari Tuhan. Tetapi mereka menyembah berhala. Disebut buta. Namun Tuhan mengasihi mereka dan membimbing mereka ke jalan. Jalan terang. Di sini dikatakan aku akan menjadikan kegelapan menjadi terang di hadapan mereka. Ya, bagian yang melengkung menjadi lurus. Semua ini akan aku lakukan. Aku tidak akan menyerah. Artinya Tuhan Bapa akan membawa mereka yang menyembah berhala atau dewa lain. Seperti orang buta. Keluar. Agar mereka berjalan di jalan Yesus Kristus. Berjalan di jalan Bapa Tuhan. Jalan ini asing bagi mereka. Mereka belum pernah mendengar perintah menyembah Tuhan. Misalnya ibu saudara Sibo. Kelak dia akan diselamatkan. Tetapi sejak dulu dia menyembah leluhur yang sudah meninggal. Dia menganggap leluhur yang sudah meninggal itu adalah Tuhan. Adik perempuan Sibo. Suaminya adalah saudara ipar Sibo. Di rumah saja. Di depan ada sebuah kuil. Jika Tuhan menghendakinya, dia juga membiarkannya memimpin mereka keluar. Agar tidak lagi menyembah berbagai berhala dan patung. Ia seperti orang buta. Yang tidak mengenali Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tetapi menganggap berhala sebagai Tuhan. Maka, Bapa akan membawa keluar orang-orang buta itu. Dan memimpin mereka ke jalan yang belum pernah ditempuh. Maksudnya, mereka belum pernah mendengar tentang berbakti. Dan begitu pula tentang melayani Tuhan Yesus oleh YHWH. Benar-benar belum pernah terdengar. Namun sekarang, mereka berubah dari kegelapan menuju terang. Dahulu, di hadapan mereka hanya kegelapan. Tapi kini segera akan menjadi terang. Jalan yang mereka lalui dahulu itu berliku. Sedangkan sekarang telah berubah menjadi lurus. Jalan yang berliku berarti menyembah dewa lain. Itu artinya berliku. Sedangkan jalan yang lurus sekarang adalah melayani YHWH. Itulah jalan yang benar. Dan melayani Tuhan Yesus Kristus adalah jalan yang benar. Allah tidak akan pernah meninggalkan hal ini. Pasti akan terwujud. Saat Allah mengguncang semua gunung dan menghancurkannya. Setelah negara-negara besar dan kecil, semua orang akan memahami bahwa mereka harus melayani YHWH. Mari kita ambil contoh. Sekarang, sebagian besar orang Tiongkok mengatakan bahwa kita menyembah dewa nenek moyang kita. Dewa kita yang berada di dalam kuil. Kami menyembah makam leluhur yang telah meninggal. Dan berbakti kepada kakek nenek kita yang telah tiada. Mereka bersikap demikian ketika bencana Allah datang. Dan ketika menyerang Mesir Soviet. Untuk menyatakan kekuatannya yang agung. Pada waktu itu, mereka pun akhirnya mengerti bahwa Tuhan yang sejati, benar-benar sejati, telah muncul. Hanya Dia, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, yang layak disembah. Dan pada waktu itu mereka akan mengenal satu-satunya Tuhan yang sejati. Semoga kemuliaan bagi Bapa, Tuhan,